Ini dia bahan-bahannya. Di sini aku pakai 1 ekor ikan patin, ini beratnya 700 gram. Untuk bumbunya aku pakai 80 gram cabai merah, 20 gram cabai rawit, 1 ruas kunyit, 2 batang serai, 1 lembar daun kunyit, 1 sendok teh garam, dan tentunya di sini aku pakai tempoyak. Ini tempoyaknya 100 gram. Untuk kuahnya di sini aku pakai 1 liter air. Pertama, aku menghaluskan dulu bumbunya. Ini cabai merah, cabai rawit, dan kunyit. Ini aku blender sampai halus. Nah, seperti ini. Kalau udah halus, sekarang siap buat kita masak ya. Ini yang pertama, masukkan dulu airnya. Habis itu, masukin bumbu yang tadi udah dihalusin. Masukkan juga tempoyak sama daun kunyit dan serai. Nah, ini kuahnya kita masak dulu sampai mendidih dan cabenya itu benar-benar matang ya. Nah, ini kuahnya udah mendidih, bumbunya juga udah mateng ya. Ini udah nggak bau mentah lagi. Sekarang bisa kita masukin ikannya. Nah, ini dia tempoyak ikan patinnya udah selesai. Gampang kan cara masaknya? Daging masak hitam khas Jambi. Dan bahan yang akan kita gunakan kali ini ada 1 kg daging, 1 sendok makan adas manis, 2 sendok makan ketumbar, setengah sendok teh cengkeh, setengah sendok teh lada, 1 ruas kayu manis, 1 butir biji pala, 10 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 3 lembar daun salam, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas ukuran besar, dan 1 batang serai. Untuk penambahan rasa, kita ada 1 keping gula merah ukuran kecil, asam jawa yang kita ambil airnya saja 2 sendok makan, kecap manis, garam, dan air santan dari 1 butir kelapa. Langkah pertama, kita sangrai dulu bumbu kering hingga mengeluarkan aroma yang wangi dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian kita haluskan bumbu kering yang sudah kita sangrai tadi. Dan kita haluskan juga bawang putih, bawang merah, dan bumbu-bumbu lainnya kecuali daun salam ya. Setelah itu, siapkan wajan dan panaskan minyak sayur secukupnya. Jika sudah panas, kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi, lalu kita tumis hingga harum. Kita masukkan daun salam, kita aduk lagi sampai merata. Masukkan daging, kita aduk hingga rata, hingga bumbunya terserap ke dalam daging, dan dagingnya menyusut. Setelah daging menyusut, sudah bisa kita masukkan air santan sedikit demi sedikit. Dan semua santan sudah kita masukkan semua, termasuk santan kentalnya. Lalu kita tambahkan gula merah, garam, dan 2 sendok makan air asam jawa. Kita aduk hingga rata sampai airnya menyusut dan berubah warna. Nah, ini sudah bisa kita lihat ya, airnya sudah menyusut dan sudah agak kering. Tapi kalau teman-teman mau lebih kering dari ini juga boleh, tergantung selera sih. Sudah matang nih teman-teman, dan ini hasilnya. Warnanya sangat bagus ya, sesuai sama judulnya, masak hitam. Lemang kantung semar. Kita persiapan bahan-bahan dulu ya. Sesuai nama makanannya, yaitu lemang kantung semar, di mana tanaman kantung semar yang berbentuk seperti ini digunakan untuk menanak beras ketan. Jadi kantung semarnya itu bukan dimakan ya, melainkan hanya menjadi tempat untuk memasak beras ketannya atau lemangnya. Nah, ini sudah aku bersihkan. Kemudian beras ketan putih atau bisa juga beras ketan merah. Nah, ini sudah aku cuci bersih dan sudah melalui proses perendaman selama 3 jam lebih kurang ya. Dan ini kita keringkan atau kita tiriskan airnya dan siap untuk dimasukkan ke dalam kantung semar. Bahan selanjutnya kita menggunakan santan cair ya atau santan encer. Kalau mau yang kental juga bisa, tetapi santan encer ini udah bikin lemangnya itu enak banget. Santan encernya ini aku pakai lebih kurang 1500 ml atau 1,5 liter dan 2 sendok makan garam nanti akan kita campurkan ke dalam santannya. Berikutnya ini adalah bahan-bahan untuk membuat kuah srikaya. Jadi yang pertama aku pakai 1500 ml santan kental, 250 gram gula pasir, 150 gram gula merah. Nah, di sini ini adalah bubuk srikaya. Jadi kalau di kelinci itu sudah ada bubuk srikaya yang siap pakai seperti ini. Kita pakai 50 gram atau setengah ons. Kemudian vanili bubuk, 2 butir telur,
dan garam. Kita ke proses pembuatan lemang kantung semarnya. Ini kita proses pembuatan lemangnya dulu ya. Yang pertama kita masukkan 2 sendok makan garam ke dalam santan, kemudian kita aduk rata. Kemudian kita lakukan proses pengisian beras ketan ke dalam kantung semar atau kancung beruk. Nah, ini kita isi tidak sampai penuh hingga selesai. Proses selanjutnya langsung aja mau kita tata di kukusan. Setelah kita susun atau kita tata, langsung aja kita masukkan santannya. Masukkan santannya hingga penuh, siap dikukus. Nah, ini kita kukus hingga matang. Sambil menunggu kantung semarnya matang, kita mau buat kuah srikayanya. Yang pertama langsung aja masukkan gula merah. Jadi ini udah aku sisir tipis-tipis atau kita sisir halus. Kemudian gula pasir. Kalau aku pribadi bikin kuah srikaya itu langsung aku masukkan aja semua bahannya agar lebih praktis. Ya, gula merah, gula pasir, telur, vanili, garam. Nah, bubuk srikayanya kita masukkan. Jadi kalau bunda kurang suka, itu bisa dikurangi ya bubuk srikayanya. Nah, ini langsung aja kita mixer. Jadi kalau tidak ingin menggunakan mixer, bisa menggunakan kocokan tangan manual saja ya. Kita mixer atau kita kocok hingga gulanya larut dan bahannya ini mengental. Nah, ini sudah mengental. Nah, ini cukup ya. Cara masaknya, siapkan kuali, tambahkan air, dan baru letakkan panci di atasnya. Kenapa demikian? Agar kuah srikayanya tidak pecah dan tetap halus. Masukkan saja seluruh santan kentalnya. Adonan yang sudah kita kocok tadi. Kita aduk dan kita masak hingga kuahnya mendidih dan mengental. Udah mendidih, kuah srikayanya siap. Kita mau lihat lagi, kita cek lagi kantung semarnya atau kancung beruknya udah masak apa belum. Dan kancung beruknya juga sudah masak. Nah, ini dia teman-teman, lemang kantung semar atau lemang kancung beruk khas Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dimakan dengan kuah srikaya. Nah, cara makannya seperti ini. Jadi dikupas kantung semarnya. Jadi ini wanginya atau rasanya itu khas banget ya bunda. Kita tuangkan kuah srikayanya dan langsung kita santap. Ini gurih, lezat, manis, pokoknya ini juara ya. Satu olahan makanan berbahan kentang khas kayu aro adalah dodol kentang. Prosesnya dimulai dari menyiapkan bahan kentang. Setelah direbus, kemudian kentang dibersihkan kulitnya. Selanjutnya kentang ditumbuk sampai halus menggunakan lesung. Karena sudah matang, tekstur kentang lebih lembut, jadi lebih mudah saat ditumbuk. Bahan lain yang harus ada adalah kelapa parut. Kelapa diparut dengan alat tradisional yang kami sebut pukul. Pertama, masukkan bumbu parutan kelapa. Sangrai sampai sedikit kemerahan. Lalu kentang yang sudah ditumbuk, kemudian campurkan dengan parutan kelapa. Tidak ketinggalan gula pasir. Kemudian aduk semua bahan sampai merata. Setelah sedikit berubah warna, tambahkan tepung ketan sebagai perekat. Nah, sekarang sudah tunggu sampai matang. Di sini letak perjuangan seorang pembuat dodol. Lama waktu yang diperlukan antara 2 sampai 3 jam. Selama itu juga adonan harus terus diaduk seperti ini. Supaya lebih tahan lama, setelah dimasak, dodol harus dikeringkan terlebih dulu. Pencemuran adalah cara pengawetan makanan secara alami. Dodol kentang yang sudah kering bisa bertahan hingga lebih dari 6 bulan. Nah, kalau ini dodol rasa stroberi buatan kami kemarin. Sudah hampir jadi, hanya tinggal dipotong dan dikeringkan saja. Ini dia dodol kentang khas kayu aro. Jajanan legit dengan cita rasanya yang khas. Banyak dicari orang sebagai buah tangan khas Kerinci. Kelebihan dodol kentang ini, selain lembut dan gurih, dodol kentang tidak lengket seperti dodol dari ketan. Ayo, siapa mau?